Tuan-tuan, kita kena faham sebab kita merdeka bukan merdeka penuh. Macam Indonesia tu mereka lawan, berperang, keluar buluh runcing. Ada seorang pria ya Malaysia yang memprotes atau tidak terimalah istilahnya tentang perkataan-perkataan netizen Indonesia yang mengatakan bahwa Malaysia itu merdeka atas pemberian Inggris, dan dia dengan berapi-api ya menerangkan seperti apa sebenarnya kemerdekaan Malaysia itu. Langsung saja kita tonton guys ya, kita lihat dulu videonya seperti apa abang-abang ini ya. Nanti setelah itu kita sambil berkomentar. Dan video ini ya kembali saya ambil dari channelnya Abang Antanua Media. Langsung saja kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, ada video dari seorang pemuda Malaysia yang dengan berapi-api menjelaskan tentang kemerdekaan Malaysia kepada warganet Indonesia. Sebagai jawaban dari postingan warganet Indonesia yang pernah mengatakan bahwa kemerdekaan Malaysia adalah pemberian dari Inggris. Dan si abang ini mungkin tidak terima dengan postingan-postingan ini, sehingga ia berapi-api membantah dan menjelaskannya. Oke, mari kita tonton dulu videonya. Assalamualaikum, selamat sejahtera, wanakum, tajahau. Saya Suman Sivam, kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan isu yang ini, ya. Sekolahkan kita Indonesia yang mendakwa Malaysia merdeka kerana pemberian. Ini soalan kadang lucu lah, lawak jugalah. Saudara-saudari segelintir saudara-saudari daripada Indonesia. Lawak aja. Dia orang selalu kata aja, kita dapat merdeka daripada rundingan, bukan macam Indonesia. Indonesia berperang dengan Belanda. Okey, di sini ada beberapa pendapat, teori daripada geopolitik penjajahan daripada Belanda dan British dululah. Kalau kita lihat, ada satu peribahasa ini, seperti Belanda dapat tanah. Sebab apa Peribahasanya bagi Belanda minta tanah, artinya tidak puas dengan pemberian dan selalu maunya lebih. Pemikiran British dengan Belanda begitu jauh beza. Sebab apa? Belanda ini tamak. British ini bukan macam Belanda. Bila British dekat Malaysia memberi kemerdekaan, dia tengok rakyat kita semua cerdik pandai. Bila mereka dah faham geopolitik ya, kalau memang dikatakan negara, cerdik pandai, maka saat itu tidak dijajah. Mereka beri kemerdekaan pada kita. Cerdik katanya guys, cerdik pandai mereka. Ya benar kata abang ini tadi, kalau cerdik pandai ya nggak mungkin lah dijajah ya. Kita tahulah sejarahnya penjajahan di sana juga, di Malaysia itu ada ya saat Portugis masuk ya kan. Saat Portugis masuk, apa sih yang mereka lakukan? Bahkan saya baca-baca, justru Malaka ini melakukan kerjasama dengan Belanda untuk mengusir Portugis di wilayahnya. Dari sejarah zaman kerajaan saja, mentalitas mereka itu sudah kelihatan kan. Saya baca ya guys di Wikipedia. Coba nanti teman-teman baca itu. Itu bezanya di situ. Pemikiran rakyat Malaysia dengan pemikiran saudara-saudari yang menyindir Malaysia ini dari Indonesia. Mereka ini pemikiran lain. Mereka itu pemikiran memberontak. Dia bolehlah sembang. Ya. Kami inilah inilah kami dapat daripada perang, daripada tuntutan. Kita bukan berdiam diri atas perjanjian, atas kertas. Dia begini, dah merdeka, kita boleh ambil sejarah Timor Leste, Aceh. Dah merdeka dekat Indonesia, Belanda dah beri kemerdekaan. Tapi mereka mahu lagi kemerdekaan, mahu lagi memberontak, mahu lagi perang. Malaysia ini banyak undang-undang dan rakyat Malaysia masing-masing patuh pada undang-undang. Disiplin mereka kita ni tinggi, etika kita ini tinggi. Kita patuh pada kerajaan, kita patuh pada undang-undang. Beza di sana. Mereka kata begini begitu kami dapat daripada perundingan. Sahabat dan saudara-saudari daripada Indonesia, dengar baik-baik. Di Malaysia ini kita bukannya semua serumpun. Bezalah kamu sesama serumpun. Di Indonesia pun bergaduh, berperang sesama sendiri. Kami ini ya bangsa Tamil, bangsa Cina. Ya, bangsa Cina, kita bekerjasama untuk kemerdekaan. Perbezaan pemikiran, saudara-saudari, saya sekolah Mandarin tau. Saya SJKC, saya boleh berbahasa Mandarin, Cantonese dan Hakka. Tetapi masalah di sini adalah kita perlu fikir, kita gabungkan pemikiran rakyat untuk kemerdekaan. Kita ada 3 bangsa utama yang besar, Cina, India, Melayu.
Dan bukan tidak ada yang lain, orang asli pun ada, orang dusun, Murud, Iban, Kadazan, semuanya wujud. Tetapi untuk kemerdekaan di tanah Semenanjung dulu, kita nak gabungkan 3 pemikiran ini sebab kami bukan serumpun macam Indonesia. Kita mana ada konsep serumpun di Indonesia ini. Konsep kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Ini orang ini sebenarnya nggak paham Indonesia, tapi ngoceh sembarangan. Inilah efek tidak terima kalau negara dia itu merdeka karena pemberian ya. Pun ada perbezaan pendapat, ini pula berbangsa lain, tidak serumpun. Datang ikut British untuk untuk bekerja. Lepas tu kami bersepakat, kami bekerja sama untuk kemerdekaan. Seperti mana kita lihat, ada Cina, ada India, ada Gujarati, Pakistan punya keturunan Urdu, macam-macam tau gabungan dia ni. Gabung satu otak ni jadilah kemerdekaan. Sebab kami berbeza-beza rumpunnya, bukan satu rumpun kita bergaduh sesama kita. Ini berbeza bangsa tau, berbilang kaum tau. Jangan kritik kita, bukan daripada pemberian. Senang-senang ke British beri. British ni bukannya dia tak tahu fikir. Ya, pahamkan isu dulu. Ya, di Indonesia tidak ada konsep serumpun dan kejadian-kejadian pemberontakan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa warga negara Indonesia adalah bangsa pejuang, bukan penakut. Terlepasnya Timur Leste adalah bagian dari geopolitik dan campur tangan asing. Ya, Namun dalam persoalan-persoalan yang lain, pemerintah dan bangsa negara Indonesia masih bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan hal inilah yang membedakan Indonesia dengan Malaysia, yang sekalipun sudah 66 tahun merdeka, namun belum menemukan jati dirinya secara utuh. Ya, terkesan dia berbangga dengan konsep bangsa-bangsa dalam negara. Namun beliau lupa bahwa di Malaysia pernah terjadi tindakan rasisme. Dan hingga saat ini, indeks rasisme di negara jiran ini menduduki peringkat kedua di dunia. Ya. Tuan-tuan, kita kena faham sebab kita merdeka bukan merdeka penuh. Macam Indonesia tu mereka lawan, berperang, keluar buluh runcing. Kemerdekaan kita ni diberi di atas dulang perak dan dikenakan dengan pelbagai syarat. Antaranya British, bila British membawa masuk imigran Cina dan India sebagai buruh di Melaya ni. Jadi apabila sampai waktu untuk mereka memberikan kemerdekaan, mereka nak cuci tangan. Mereka tak mau bawa balik orang India dengan Cina ni ke England. Jadi mereka paksa pemimpin kita untuk terima imigran. Itu syaratnya. Kalau nak merdeka kena terima orang Cina dengan orang India. Kemudian estate British harus kekal menjadi milik British. Sebab itu banyak estate itu kekal milik British walaupun dah merdeka berpuluh tahun, sehingga kita dapat balik pada tahun 1981. Kemudian dasar-dasar kita, ekonomi kita mesti pro kepada British, mesti mengutamakan barang-barang British. Pelbagai syarat dikenakan kepada kita. Setelah kita bersetuju, barulah kita mendapat kemerdekaan. Saya ingat Dato' On menyebut bahawa kemerdekaan kita ni adalah kemerdekaan separuh masa. Pihak penjajah ni menubuhkan pelbagai institusi untuk mengekalkan penjajahan mereka dalam bentuk baru. Walaupun mereka telah memberikan kemerdekaan. Ini berlaku di negara Afrika, Sub-Sahara, Amerika Latin dan sebagainya. Okey, merdeka adalah bebas dari segala belenggu atau bebas dari penjajah dan tidak bergantung ataupun independen. Dan memang proses kemerdekaan suatu negara berbeda-beda, sehingga kemerdekaan itu identik dengan perjuangan dan pengorbanan darah, nyawa dan harta. Itu tadi ya guys ya, sudah sama-sama kita saksikan si abang yang pertama tadi langsung dibantah sama para pakar-pakar sejarahnya Malaysia ya, jelas sekali kan. Sebenarnya kan itu bukan rahasia lagi ya, tetapi di sini mungkin si abang yang pertama tadi itu tidak terima ya, tidak terima kalau negaranya itu merdeka karena pemberian. Ya harus diakui saja lah, karena kalian memang sejarah untuk perjuangan itu tidak ada, sejarah perlawanan kalian kepada para penjajah kalian ya tidak ada. Menurut kalian seperti apa guys ngelihat si abang ini? Kasih komentar guys ya, dan terima kasih sudah menonton. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.